Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi bertemu kakek tua. Dia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya. Dan kata dia hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Menurutku itu hanya bunga tidur saja, Paduka. Jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan sembarang mimpi. Ini seperti sebuah petunjuk, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan saya hukum seberat-beratnya," ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, "Masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapat hukuman? Ini pasti akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku." "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya ingin menemui kakek tersebut," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. "Untuk apa kau menemui kakek tua itu?" tanya Baginda Raja was-was. "Waktu itu saya lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. "Tolong buatin aku minuman teh," pinta Abu Nawas. "Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga sudah pada tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita, sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit," kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi dan dia menunjukkan di mana harta karun itu berada," jawab Abu Nawas. "Betulkah? Beritahu aku di mana harta karunnya," kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada dalam istana. "Itu harta karunnya Paduka," teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalamnya. "Mana? Aku tidak melihatnya. Yang ada hanya air," sahut Baginda Raja. "Itu yang saya maksud Paduka," timpal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. "Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air," tanya Abu Nawas. "Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya? Sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka," tutur Abu Nawas. "Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas.
Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak, timbal Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja tidak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ. Apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-acak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius mengobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita akan membiarkan dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Biar Abu Nawas melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar, jawab orang kedua. Iya, itu ide bagus. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. Hei Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu, pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya, ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda, laporkan saja padanya biar dia mendapatkan hukuman, ujar mereka berdua. Oh, soal sepele seperti ini tak perlu melibatkan Baginda Raja, cukup aku saja yang akan membuatnya jera, kalian jangan khawatir, tutur Abu Nawas. Tapi aku minta bantuan kalian, pinta Abu Nawas kepada dua orang tersebut. Apa itu wahai Abu Nawas? Katakan saja pada kami, balas mereka. Nanti sore kalian siapkan burung pipit, lalu antarkan ke rumahku, perintah Abu Nawas. Baiklah, saya siap Abu Nawas, jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku? Sergah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya, bantah sang menteri. Tidak bisa begitu Tuan. Semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu, jawab Abu Nawas. Tapi aku kan yang menangkap burungnya, balas sang menteri tak mau kalah. Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri, pancing Abu Nawas. Tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya, jadi ini adalah milikku, protes sang menteri.
Oh, baiklah. Tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Sedangkan di rumahku ada peraturannya, kata Abu Nawas. Apa peraturannya? Tanya sang menteri heran. Peraturannya adalah, aku menendangmu 3 kali. Nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya sampai ada yang mengalah. Dan yang menang berhak atas burung tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, baik, saya setuju, balas sang menteri. Tapi karena saya adalah tuan rumah di sini, maka saya yang mulai duluan, ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya tuan menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. Sekarang giliran saya Abu Nawas, kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab. Ampun Tuan Menteri, saya menyerah. Silahkan Tuan Menteri bawa burungnya. Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya, sang menteri tak lagi berani masuk ke halaman warga seenaknya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengajarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar, ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian, jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak berapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh oleh ulah para murid-muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak-anak. Ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu, apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasehati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung pura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja, bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. Sudah, tak perlu saling menyalahkan. Saya tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri. Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasehati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat.
Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan malah kembali pada dirinya sendiri. "Ternyata pilihan kata-kataku salah," pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuni dia. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani," ucap mereka. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka sembari menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan pergi berdagang ke luar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuman mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, saya setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk istirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar Abu Nawas, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi, Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak si saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati
kalau terus-terusan menolak perintah Tuan, timpal Abu Nawas. Wah, luar biasa, masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran juga, pasti banyak pembelinya, puji Abu Nawas. Kamu kalau memuji orang pintar juga Abu Nawas, balas saudagar tersebut. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya? Tanya Abu Nawas panik. Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku, balas si saudagar. Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu, selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu, kata si saudagar melanjutkan. Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu, ucap Abu Nawas dalam hati. Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat? Teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, sabar Tuan, sabar, begini caranya. Secepat kilat Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan. Si macan pun segera mengejar Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar dan keledainya pun selamat dari ancaman binatang buas. Setelah dirasa macan sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut malah diserang duluan oleh macan. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi. Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafasnya dalam-dalam. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat. Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati, jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh, gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah daganganku jadi sepi. Pada intinya mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu. Tapi kalau dengan cara langsung, itu tidak akan menyadarkan mereka. Justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan, geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut.
Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit. Hadapi masalah, selesaikan masalah, dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.